warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilya Satrabari dengan NP 4525210092. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah teori algoritma struktur data yang berjudul graph. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu graph. Nah, graph sendiri itu adalah sebuah gambaran bentuk hubungan antar elemen secara sejajar dan tidak berbentuk hierarki. Selanjutnya, graph itu adalah suatu struktur data yang berbentuk network atau jaringan, yaitu hubungan atau relasi antara elemennya itu adalah many to many. Dan yang ketiga, berbeda dengan tree, graph itu tidak memiliki root node. Dan yang keempat, graph terdiri dari node, vertex, atau titik, dan edge, arc, atau busur. Dan yang terakhir, graph termasuk struktur non-linear. Selanjutnya kita masuk ke komponen dan notasi matematik. Untuk uh, notasi matematik dari graph sendiri yaitu ada G sama dengan VE, yang dimana G itu adalah graph, V itu adalah vertex atau simpul node atau titik yang mempresentasikan objek atau data, dan E itu adalah busur, garis atau arc yang mempresentasikan hubungan antar simpul. Selanjutnya di sini ada sebuah visualisasi dari graph sendiri. Untuk node atau vertex itu adalah titik atau gambar-gambar bulat lingkaran berikut ini yang memiliki angka-angka sendiri yaitu 0, 4, 1, 2, 3, sampai 5. Selanjutnya untuk edge atau arc itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dari node satu ke node yang lainnya. Lalu loop itu adalah sebuah garis atau edge yang dia tuh berputar pada suatu node atau vertex. Selanjutnya untuk cycle sendiri itu adalah sebuah lintasan yang berbentuk ketika beberapa simpul itu saling terhubung. Lalu kembali lagi ke node atau vertex yang awal. Jadi bentuknya itu seperti lintasan atau sirkuit. Selanjutnya, klasifikasi graph. Nah, klasifikasi graph ada dua, yaitu undirected graph yang tak berarah dan juga directed graph yang berarah. Untuk undirect graph sendiri, dia tuh urutan simpul pada busur itu tidak akan dipentingkan. Jadi artinya busur A ke B itu akan sama dengan oleh busur B ke A. Nah, analoginya itu sangat sederhana. Jadi bisa terdapat beberapa arah lainnya. Contohnya seperti gambar berikut, di mana untuk V1 ke V4 itu bisa langsung menyeberang. Jadi kita nggak perlu berputar untuk pergi ke V4. Kita bisa cari arah lain tanpa mementingkan adanya arah. Selanjutnya untuk directed graph sendiri, di sini tuh arah itu sangat dipentingkan. Jadi jika memiliki hubungan antara A ke B itu tidak akan sama dengan B ke A. Jadi, nah ciri visualnya itu pada gambar berikut ini. Jadi dia memiliki tanda panah. Nah, oke, selanjutnya ada adjacent atau berdampingan. Jadi, adjacent atau berdampingan itu juga ada dua bentuk ya, yaitu undirected graph dan juga directed graph. Untuk undirected graph sendiri, uh, si adjacent bisa langsung disebut adjacent jikalau ada sebuah garis yang menghubungkan mereka tanpa memendulikan sebuah arah. Namun untuk directed graph sendiri, aturan arah itu berlaku. Sebuah simpul V itu baru bisa dikatakan adjacent dengan simpul W jikalau ada busur anak panah yang mengarah langsung dari W menuju ke V. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis derajat simpul. Jadi pada derajat simpul graph sendiri itu ada tiga bentuk, yaitu in degree, out degree, dan juga total degree. Untuk in degree sendiri itu tuh sebuah jumlah busur panah yang masuk atau menuju ke suatu simpul. Lalu untuk out degree sendiri dia tuh jumlah panah yang keluar yang berasal dari simpul tersebut. Dan untuk total degree itu adalah uh, pen- sebuah penjumlahan dari in degree dan juga total degree. Sorry, in degree dan juga out degree. Jadilah total degree. Nah, selanjutnya kita masuk ke adjacent adjacent matrix yang dimana dia itu merupakan sebuah salah satu eh, cara mempresentasikan sebuah graph. Nah, jadi untuk adjacent matrix sendiri dia itu rata-rata memiliki ukuran eh, sangkar yaitu N dikali N. Lalu pada simpulnya di dalam matriks ini angka 1 itu menandakan adanya hubungan atau adjacent, sedangkan 0 itu berarti tidak ada hubungan langsung. Nah, pada gambar berikut kita bisa lihat bentuk dari directed graph sendiri dan juga bentuk dari adjacent matriksnya. Untuk simpul A,
Dia memiliki out degree bernilai 2 dikarenakan ia mengalirkan anak panah keluar menuju simpul B dan juga D. Lalu simpul B dia memiliki out degree bernilai 3 eh, karena dia mengarahkan ke simpul A, C, dan juga E. Lalu simpul D dia mengarahkan ke aliran keluar atau out degree ke C dan E. Jadi dia memiliki 2 out degree. Selanjutnya yang terakhir untuk simpul E dia itu tidak memiliki out degree tetapi dia mendapatkan in degree atau panah masuk. Jadi disebut dengan sync node. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh codingan dari grep sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari si codingan contoh grep berikut ini. Ini ada codingan contoh grep yang menggabungkan antara BFS dan juga DFS. Nah, yang pertama-tama pada codingan berikut ini kita sudah membuat deklarasi variabel dari si uh, program berikut. Nah, deklarasi-deklarasi ini yang akan digunakan pada program berikut. Ini dia semuanya dari array-arraynya dan lain sebagainya. Lalu dari fungsi untuk si BFS dan juga DFS-nya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke in main atau fungsi utamanya. Jadi, si in main sendiri ini tuh dia akan menginput sebuah simpul, di mana kita akan disuruh masukin beberapa simpul atau titik yang akan kita buat. Lalu, selanjutnya dia akan melakukan pengulangan atau perulangan pada eh, program berikut. Selanjutnya, dia akan mencetak matriks atau menghasilkan sebuah matriks yang akan ditampilkan pada program berikut ini dan selanjutnya di sini juga dia akan memberikan pilihan kita harus memilih antara satu yaitu BFS atau DFS. Jadi fungsinya itu akan berbeda ya dari BFS dan DFS ini. Nah, jika sudah kita akan masuk jikalau kita memilih BFS, ini dia bentuk dari fungsinya atau rumusnya. Nah, dari bentuk si BFS sendiri, dia itu akan memasukkan si titik awal itu dengan menggunakan add A. Selanjutnya, eh, jika sudah ditandai dan langsung dikunjungi, selama antreannya itu masih ada isinya, program ini akan langsung mengambil simpul paling depan, lalu akan langsung dicetak. Nah, selanjutnya, eh, si program ini akan ngecek nih si tetangga-tetangganya lewat matriks. Selanjutnya dia akan melihat jikalau ada sebuah eh, jalur yang belum dikunjungi, maka si tetangga itu akan masuk ke antriannya. Begitu terus sampai si antriannya itu habis. Sedangkan untuk DFS sendiri dia tuh keterbalikan dari si BFS, di mana fungsinya itu akan bekerja menggunakan stack atau tumpukan. Jadi dia akan memasukkan push A pada si antrian. Selanjutnya, setelah itu ditandai sudah dikunjungi, lalu karena dia tuh pakai sistem stack, jadi pas ngambil datanya itu dia bakal otomatis mengeksplor cabang-cabang baru. Nah, setelah dia menemukan cabang-cabang barunya, maka dia akan langsung menjalar dan membuka cabang-cabangnya itu sampai memanjang. Jadi, si DFS sendiri ini tuh dia bakal lebih kompleks atau bakal lebih panjang gitu. eh, Prosesnya dibanding dengan si BFS. Nah, oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi di mana pseudocode dari program berikut yang contoh ini. Dan selanjutnya ini ada bentuk dari pseudocode yang sudah kita lihat programnya tadi. Nah, ini ada si kamus deklarasi variabelnya dari fungsi-fungsi yang sudah tadi kita lihat juga. Selanjutnya ada algoritma deskripsi. Ini dia bentuknya. Nah, selanjutnya ada algoritma bahasa alami. Yang pertama, dia tuh membuat fungsi dari si BFSA, lalu memanggil fungsi dari add A, vis A, lalu P, del A, jika si P sama dengan bekerjakan baris 67, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali bentuk dari si algoritma bahasa alami dan juga pseudocode-nya. Yap, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.